Oke, jumpa lagi di Beyond Headline. Ada sebuah video yang viral, yaitu pandangan dan ucapan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Kebangkitan Bangsa, Habialah Ilyas dari daerah pemilihan Jakarta. Video itu diambil ketika Habialah ikut serta dalam menguji calon pimpinan KPK dan calon dewas KPK. Video itu viral, menimbulkan kontroversi. Paling tidak ada 3 kontroversi yang muncul. Pertama, anggota DPR ini menyatakan setuju dengan pernyataan Menko Marves pada waktu itu Luhut Panjaitan bahwa OTT itu adalah produk kampungan. Yang kedua, OTT itu dianggap sebagai pemborosan keuangan negara. Karena menurut anggota DPR itu, OTT ada yang dipersiapkan selama 1 tahun. Dan ketiga, ia meminta agar sebelum OTT dikerjakan, KPK menelepon pejabat dan kemudian mengatakan jangan melakukan korupsi. Dalam konteks itu adalah korupsi tidak terjadi karena sudah ditelepon terlebih dahulu. Menghentikan operasi tangkap tangan memang agenda perjuangan dari anggota DPR. Anggota DPR memang berkali-kali mengingatkan dan mengatakan bahwa OTT itu kurang berbudaya dan lain sebagainya. Caranya dikerjakan adalah dengan mempersulit proses OTT, termasuk bagaimana penyadapan sebagai salah satu senjata dari KPK harus dilewatkan Dewan Pengawas KPK. Sehingga kalau menyadap harus izin dari Dewas KPK. Yang kemudian itu kemudian juga dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Ada juga dengan penundukan dalam bahasa saya secara politik itu dilakukan ketika Komisi 3 DPR melakukan fit and proper dengan calon pimpinan KPK. Selalu dikatakan kepada calon pimpinan KPK bagaimana pandangannya soal OTT. Sehingga Yohanes Tanak, Capim KPK yang kemudian terpilih sebagai pimpinan KPK mengatakan bahwa akan menghentikan OTT karena kemudian OTT itu tidak sesuai dengan hukum. Tanak mendapatkan dukungan penuh dari semua anggota DPR Komisi 3, 48 suara. Gagasan Habialah ini memang menarik sehingga kolega saya, sahabat saya Zainal Arifin Mohtar di Instagram mengatakan ide ini adalah ide brilian, ya. Jadi sebelum OTT ditelepon dulu pejabatnya dan diingatkan untuk tidak melakukan korupsi. Bahkan Zainal mengatakan ide itu akan dimasukkan. Kenapa? Oh ya udah agak terpotong ya. Kemudian Habiaslah ini kemudian meluruskan pernyataannya bahwa pernyataan itu hanya guyonan saja. Maksudnya adalah bagaimana dimensi pencegahan lebih dikedepankan daripada penindakan. Saya sendiri sebagai warga negara, sebagai pemilih tidak setuju yang menyebutkan bahwa OTT itu kampungan. OTT itu yang saya sering berbicara dengan pegawai-pegawai KPK melakukan operasi tangkap tangan itu penuh dengan risiko. Dia harus menyamar, dia harus mengendap-endap untuk menangkap dan mengungkap kejahatan korupsi. Bahkan dalam beberapa OTT, pimpinan KPK sendiri ikut memimpin operasi tangkap tangan. Sehingga kalau dituduh sebagai ini adalah sebagai kampungan, rasa-rasanya kok terlalu menegasikan apa yang dikerjakan oleh pimpinan KPK. Operasi tangkap tangan itu penuh dengan risiko. Yang kedua yang disebutkan kalau operasi tangkap tangan itu didekati dengan pendekatan profit and loss. Biaya yang disiapkan yang katanya setahun itu lebih besar daripada uang negara yang diselamatkan. Mungkin cara pandang seperti itu yang mungkin tidak sepenuhnya tepat. Korupsi adalah korupsi yang tidak perlu dipertimbangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan dan kemudian berapa uang negara yang bisa diselamatkan. Yang ketiga, jika sebelum OTT dilakukan, KPK kemudian menelepon terlebih dahulu pejabat yang menjadi target,
tentunya tidak akan pernah terungkap yang namanya skandal di Mahkamah Konstitusi yang Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar kemudian menjual informasi, menjual uh, soal perkara dan kemudian diperdagangkan. Jika pejabat itu ditelepon dulu oleh pegawai KPK, tentunya tidak akan terungkap korupsi yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara. Jika kemudian OTT dilakukan dan kemudian si pejabat ditelepon, tentunya tidak tertangkap Gubernur Bengkulu ya yang kemudian menjelang pilkada dia meminta uang dari bawahannya untuk biaya-biaya pilkada. Banyak kasus-kasus besar yang terungkap karena OTT. Saya pernah bicara dari hati ke hati dengan seorang mantan pimpinan KPK yang menyebutkan bahwa OTT itu sebetulnya adalah pintu masuk untuk melakukan reformasi pembenahan tata kelola. Itu yang dilakukan ketika kemudian pimpinan KPK melakukan operasi tangkap tangan di Mahkamah Agung. Kemudian disitulah kemudian reformasi dilakukan lebih transparan, lebih akuntabel. Meskipun setelah itu kemudian terjadi lagi korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Masalahnya adalah ketika OTT dilakukan, kemudian tidak ada lagi upaya-upaya melakukan reformasi. Sehingga OTT harus diteruskan dengan reformasi pembenahan tata kelola. Kalau OTT ditentang, saya pikir wajar-wajar saja. Karena dari data statistik, banyak juga anggota DPR. Kalau dihitung sejak tahun 2004 hingga Juli 2023, ada 344 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dan DPRD. Sehingga sangat wajar kalau kemudian OTT itu akan ditentang oleh anggota DPR. Dan situasinya tentunya ketika Presiden Prabowo berpidato bahwa akan mengejar koruptor sampai ke Antartika, itu bukanlah sinyal untuk menegasikan OTT. OTT justru harus dikerjakan agar upaya-upaya mengungkap lebih dalam kasus korupsi itu bisa dikerjakan. Pimpinan KPK yang baru telah terbentuk dan jangan malah melempem dengan operasi-operasi tangkap tangan agar kepercayaan publik itu kembali pulih terhadap KPK.